ada 2 poin sebenarnya yang kita bisa ambil ya. Yang pertama kalau kita bicara headline inflation, memang inflasi di Amerika Serikat meningkat lagi ke 3,7%, di mana kalau kita lihat, penyumbangnya itu salah satunya adalah kenaikan dari harga energi terutama oil price. Setelah kemarin ya dalam 1 bulan terakhir ini pemangkasan supply ya dari, minyak dunia Ya. itu meningkatkan harga 10% dan kemudian berpengaruh kepada, inflasi, yang didorong oleh oil price sendiri di Amerika Serikat sebesar 0,6 percentage month on month ya. Dari sisi headline memang mengindikasikan, beberapa kenaikan ya kalau kita lihat di sini misalnya yang dari sisi, kenaikan harga housing rent ya yang juga meningkat dan juga beberapa terkait dengan personal care yang juga meningkat. Nah, itu memang meningkat, tapi sebenarnya kalau kita ambil sisi positifnya, core inflation di Amerika Serikat itu mengalami penurunan Penurunan. ya, penurunan yang menerus ya. Ini juga sebenarnya kalau ini menjadi pertimbangan utama dari The Fed ya, ini sebenarnya tidak ada alasan buat mereka untuk kemudian menaikkan, suku bunga acuan di bulan September atau minggu depan nanti gitu ya. Jadi, kalau kita bicara memang kembali seperti episode di awal tahun 2023 ini, di mana misalnya tantangan terbesar, inflasi di Amerika Serikat, bukan hanya datang dari sisi demand tapi juga dari sisi supply. Peningkatan suku bunga acuan itu belum bisa meredam waktu itu ya, karena memang penyebab utamanya adalah dampak dari perang Rusia Ukraine yang menaikkan harga energi. Ya. Ketika harga energi turun, tentu saja headline inflation juga akan turun gitu, dan juga core juga, jadi kalau kita ingin melihat efektivitas dari kebijakan bank sentral itu perlu juga melihat dari core inflation-nya di Amerika Mhm. Serikat yang menurun, Ya karena gitu tentunya Mbak. core inflation ini kan strips out volatile food dan energy prices ya, Pak Andri ya? Exactly, Heeh. Jadi betul sekali. heeh. Namun dalam hal ini sebenarnya apakah, 2% itu sebenarnya sangat sulit dicapai? Karena kita ketahui kenaikan suku bunga ini sudah begitu agresif selama hampir setahun terakhir. Apakah sebenarnya The Federal Reserve harusnya memberikan waktu atau jeda untuk kenaikan suku bunga ini akhirnya diabsorb oleh sektor real, Pak Andri? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari, guidance-nya yang mereka buat sendiri, ya, target 2% itu baru, mereka targetkan tuh beyond dari 2023, jadi sekitar 2024 bahkan 2025 begitu. Baru 2 Namun persennya tuh, Pak? mereka exactly, Oke. betul. Jadi, sebenarnya mereka berusaha untuk front load ya, mencoba untuk secepatnya menurunkan trajektori dari inflasi sendiri, ya karena mereka melihat bahwa, kalau berlama-lama mungkin ini akan juga backfire juga kepada kualitas hidup masyarakat di Amerika Serikat sendiri. Jadi Mhm. ini yang menjadi dasar kenapa mereka, kekeh untuk menaikkan ya, tetap konsisten untuk menaikkan suku bunga acuannya relatif agresif, Oke, gitu. jadi memang tetap ada alasan ya untuk tetap menaikkan suku bunga ya dalam hal ini Anda memandangnya. Baik, terima kasih banyak, Iya, karena ya. tergantung tadi, Mbak, ya. Ya, Ya, baik terima kasih tergantung dari banyak Pak target Andri. inflasi. Tergantung dari Ya, target inflasi lagi, kembali lagi ke situ. Baik, terima kasih banyak Pak Andri dan juga memberikan sedikit opening ya untuk memantik diskusi pada sore hari ini. Saya akan ke Mas Wisnu sekarang. Bagaimana Mas Wisnu, pasar merespon data inflasi yang rilis di Amerika Serikat ini, Mas? Ya, kalau kita cermatin ISG hari ini, Mbak Sabrina, justru data inflasi yang naik ya, kalau kita lihat ini kan naiknya 2 bulan berturut-turut ya, seiring dengan tadi sudah disebutkan oleh Pak Andri bahwa kenaikan inflasi Amerika ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan energi. Ya. Dan kami melihat memang 2 bulan terakhir harga energi, terutama crude oil ya, atau minyak mentah itu naik lebih dari 20% ya Mbak. Jadi Ya. seperti kita lihat misalkan seperti WTI saat ini sudah di level 88 dolar per barelnya. Kemudian ada Brent Brand. yang sudah di atas 90 dolar gitu ya. Dan ini memang kenaikan yang di atas ekspektasi pasar seperti yang sudah disebutkan tadi. Tapi kita ngelihat dari ekspektasi pasar justru hal ini tidak terlalu mengagetkan ya. Kenapa? Karena sebenarnya jika kita combine dengan tahun lalu di Agustus, tahun lalu itu kan inflasi masih di 8,3 dan saat ini sudah 3,7. Artinya kenaikan suku bunga yang dilakukan The Fed ini sudah
sudah kelihatan nih dampak positifnya, di mana inflasi sudah turun lebih dari 4,6%. Dan kami cermatin The Fed tidak akan terlalu terburu-buru untuk merespon dengan cara menaikkan suku bunga di bulan September. Kenapa? Karena rilis data tingkat pengangguran yang terbaru justru tingkat pengangguran sudah mulai terjadi kenaikan dari tadinya 3,5 menjadi 3,8. Ini menjadi catatan tersendiri. Terus job opening yang baru juga justru mulai menunjukkan perlambatan. Artinya memang suku bunga yang tinggi di sektor real sudah mulai kelihatan impact negatifnya. Jadi kami melihat di September tidak akan dinaikkan suku bunga, terutama kalau kita lihat Fed Watch-nya yang udah di 90% ya, optimis bahwa The Fed itu cenderung ditahan ya. Ya, betul sekali. Karena memang sebenarnya para pelaku pasar sudah akhirnya pertanyaannya sekarang sudah mulai bergeser juga Mas Wisnu. Bukan lagi kenaikan suku bunganya sampai level apa, tapi sampai kapan kira-kira The Fed akan memberikan jeda dan memberikan ruang untuk absorpsi kenaikan suku bunga itu ke sektor real gitu ya Mas Wisnu. Nah ini Mas Wisnu pertanyaannya berikutnya masih mengenai pasar uang Indonesia gitu ya. Rupiah nih gimana Mas kira-kira dampaknya? Karena kan dengan adanya inflasi di 3,7%, ada persepsi bahwa dolar indeks akan lebih kuat. Bagaimana Mas? Iya, sebenarnya sudah kelihatan ya Mbak Safrina, di mana di bulan September rupiah itu terdepresiasi 0,7% gitu ya. Sekarang di posisi 15.350 ya. Dan kalau kita lihat dua hari terakhir itu di pasar modal terjadi net foreign sale. Artinya memang ada sisi kehati-hatian dari pelaku pasar gitu ya terkait dengan fenomena dari kenaikan inflasi. Tapi kita melihat rupiah ini masih akan cenderung relatif berada di range 15.250 sampai 15.400-an, kira-kira di level itulah hingga sampai kapan tuh Mas? Akhir 2023 Mbak Safrina. Akhir 2023 masih di rentang 15.250 sampai 15.400-an. Terima kasih banyak Mas Wisnu. Saya akan kembali lagi ke Pak Andri. Nah, dengan ada beragam sentimen ini ya Pak ya, terutama jeda gitu ya dari kenaikan suku bunga yang akhirnya itu jadi stance-nya The Fed. Itu kira-kira dampaknya seperti apa Pak ke mata uang Garuda? Seperti apa dampaknya juga kepada kebijakan atau stances moneter dari Bank Indonesia dan ultimately akhirnya nanti ke neraca dagang Indonesia. Bagaimana? Apa yang perlu diekspektasikan oleh para pelaku pasar? Ya, yang pertama adalah dengan tingkat inflasi yang juga masih belum masih uncertain ya, trajektorinya, terus juga kemudian langkah kebijakan The Fed-nya juga masih belum jelas. Yang pasti kita menunggu sampai minggu depan. Ada 2 poin Mbak, yang minggu depan yang akan saya lihat. Yang pertama adalah keputusan apakah mereka akan menaikkan suku bunga atau tidak. Yang kedua adalah apakah ada perubahan guidance untuk terminal rate-nya. Jadi terminal rate kan mereka sudah menetapkan di 5,75%. Pertanyaannya adalah apakah ada perubahan dari terminal rate 5,75% itu, artinya tinggal 25 basis lagi ruang kenaikan suku bunga acuan, atau malah dinaikkan, malah misalnya 50 basis. Nah tentu saja kalau ada kenaikan dari terminal rate-nya, itu tentu saja akan memberikan pressure yang cukup besar kepada emerging market currencies, bukan hanya Indonesia. Ya, kita bisa kita lihat forward looking-nya. Setelah September ini tinggal ada 2 FOMC meeting lagi. Jadi di akhir Oktober atau keluarnya di tanggal 1 November dan di bulan Desember. Jadi katakan kalau mereka menaikkan lagi 50 basis, itu di tahun 2023 akan ditutup dengan full kenaikan suku bunga acuan. Dan setelah itu mungkin akan flat gitu. Jadi kalau dari sisi historical selama ini The Fed itu baru kemudian memangkas suku bunga acuannya setelah minimal 7 bulan. Jadi artinya pemangkasan suku bunga acuan itu baru ada mungkin di semester 2 2024. Jadi dengan cycle begitu kita bisa lihat bagaimana pressure-nya kepada nilai tukar. Ya, nah kemudian ya kalau kita lihat juga bagaimana pengaruhnya kepada bond yield juga, ya otomatis seperti itu. Jadi kita tinggal lihat bagaimana skenarionya, apakah memang naik dan kemudian ada adjustment dari guidance atau tidak. Kalau tidak sebenarnya ada peluang ya bullish juga atau positive sentiment on emerging market currency including rupiah.
Jadi saya kasih contoh misalnya tidak ada perubahan atau dinaikkan 25 basis tapi tidak ada perubahan guidance. Artinya market sudah bisa risk on kembali untuk emerging market aset terutama untuk government bond.